Cerita berkembang dari sebuah wilayah pegunungan di Virginia, Amerika. Adik kakak Hal Doss dan Desmond Doss tumbuh menjadi bocil-bocil petualang. Dengan kebiasaan bergaul dengan alam, para bocil ini sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik di luaran rumah. Lantaran mereka ini anak cowok yang hampir sepantaran, jadi terbiasa sekali-kali mereka ini berantem. Suatu hari, Desmond kelepasan menghajar kakaknya dengan sebuah batu. Kondisi Hal saat itu sempat kritis sehingga membuat insiden tersebut jadi begitu sangat terkesan di hati seorang Desmond cilik. Kesan yang membuat trauma yang membuatnya selalu ingat akan dosa. Cerita loncat ke 16 tahun kemudian. Momen tadi membuat impact yang sangat besar bagi Desmond masa kini. Dia berkembang menjadi pemuda yang sensitif dan selalu bereaksi cepat ketika melihat orang yang kesakitan. Hal itulah yang kemudian membawanya berkenalan dengan seorang suster cantik di rumah sakit. Dorothy, si suster itu, ia temukan saat Desmond sedang mengantar seseorang ke rumah sakit. Singkat kata, mereka pun lanjut jadian. Akhir tahun 1941, pelabuhan Pearl Harbor, Amerika, menerima serangan dari tentara Jepang sehingga membuat Amerika jadi ikut terlibat di Perang Dunia Kedua. Sebuah momen yang melecut jiwa patriotik anak muda Amerika. Hal rupanya telah mendaftarkan diri untuk menjadi tentara. Keputusan itu sangat ditentang oleh Tom Doss, ayahnya. Tom ini veteran Perang Dunia ke-1. Dia sudah sangat mengalami bagaimana kejamnya perang yang telah menyapu bersih teman-teman baiknya di kampung halaman. Oleh karena itu, ia tidak mau anaknya terjebak dengan semangat juang yang dia bilang terlalu naif untuk mau dikirim ke medan pertempuran. Namun tekad Hal nggak bisa dibendung. Ia pun tetap pergi menjalani latihan kemiliteran meskipun sudah diancam bahwa ia nggak akan lagi diaku anak oleh Tom. Melihat Hal ikutan mendaftar, Des pun jadi tergerak untuk menyusul langkah kakaknya. Hal itu ia ungkapkan kepada Dorothy yang langsung membuat ceweknya itu merasa kecewa dan ketakutan. Des bilang bahwa ia mendaftar untuk menjadi petugas medik, bukan untuk menjadi serdadu yang bertempur di garis depan. Oleh karena itu, Dorothy pun minta dilamar saat itu juga sebelum Des kadung berangkat menuju lokasi penugasan. Pada akhirnya Desmond pun harus menyampaikan kabar itu pada ayahnya yang pastinya makin membuat kecewa Tom bertambah mendengar keputusan putra bungsunya. Des merasa nggak pantas kalau ia sendiri yang nggak berangkat sementara kakaknya dan teman lain yang seumuran pada mendaftar untuk mengabdi kepada negara. Argumen apapun tidak ada yang bisa membuat Des berubah pikiran. Tom terpaksa harus melepas lagi satu putranya ke medan peperangan. Tiba saatnya Des berangkat menuju kamp pelatihan militer di Fort Jackson. Dengan diantar oleh Dorothy ke stasiun kereta api, Desmond Doss berangkat untuk mendarmakan baktinya bagi kehormatan negara yang ia junjung tinggi. Tiba di barak tempatnya dikumpulkan, Des bergabung dengan para pemuda yang juga sedang mendapatkan gojolokan pelatihan. Sebagai calon tentara, semuanya sekarang all about macho dan jantan, seperti kelakuan satu orang yang menjuluki dirinya sebagai The Hollywood. Yang paling tough guy di sana adalah seseorang yang bernama Smithy. Candaannya adalah main-main lempar pisau ke sela-sela kaki. Setelah mendapatkan pengkondisian dari Sersan Howell, para prajurit pun dikumpulkan di tengah lapang. Mereka semua diuji kemampuan fisiknya. Di sini, Desmond si anak gunung itu ternyata mudah saja melewati tantangan-tantangan tersebut. Bersaing keras dengan si Smithy, si paling macho se-Arizona, Desmond gak kalah setting. Ia bahkan bisa menjadi yang pertama tiba di garis finish. Pelatihan dilanjutkan dengan pengenalan senjata. Tiap prajurit dipersilakan untuk mengambil senapannya masing-masing. Dari semuanya, ternyata ada satu orang yang tidak mau mengambil senapan itu, yaitu si Desmond Doss. Ditanya oleh Sersan Howell, Des bilang bahwa ia tidak bisa megang senjata. Akhirnya anak gunung ini pun dihadapkan kepada Kapten Jack Glover. Di ruangan Pak Kapten, Sersan Howell menyerahkan berkas tentang Desmond. Dia ini ternyata terdaftar sebagai seorang CO atau Conscientious Objector. Predikat CO diberikan kepada seseorang yang menyatakan diri sebagai orang yang anti kemiliteran dan telah dinyatakan valid melalui serangkaian tes tertentu. Biasanya berhubungan dengan keyakinan akan kepercayaan dan keagamaan yang dianutnya. Yang bikin Kapten Jack heran, kenapa Doss sampai daftar tentara segala. Des menyatakan bahwa ia sebetulnya nggak keberatan dengan kegiatan militer, namun yang ia hindari adalah usaha untuk membunuh orang, yaitu dengan memegang senjata. Kapten Jack gak peduli dengan kepercayaan Desmond. Selama ia berada dalam pasukannya, Desmond harus taat kepada perintahnya. Sersan Howell kemudian membawa Desmond ke hadapan para anggota pasukan dan memberitahukan bahwa Desmond Doss adalah seorang CO.
Dia pun meminta anak buahnya agar di medan perang nanti mereka jangan sampai minta bantuan kepada Des karena orang ini dia anggap gak peduli. Sersan Howell mendorong para anak buahnya agar mereka membenci Des. Tak pelak malamnya di dalam barak, Desmond jadi bahan bulian para temannya. Smithy yang paling keras di antara mereka, dia membogem Desmond melakukan pancingan agar anak gunung halu ini mau membalas jotos. Namun Desmond tetap berusaha untuk menahan diri, meskipun saat itu foto ayangnya jadi bahan candaan Smithy dan kawan-kawan. Desmond Doss tetap mencoba tenang. Esoknya Des dihadapkan kepada Kolonel Seltzer. Sang kolonel ingin memeriksa seberapa jauh keanehan pribadi seorang Desmond, barangkali aja nih anak orang sinting. Desmond menjelaskan bahwa ia tidak mendengar bisikan apapun atau apapun yang bersifat halusinasi. Ia hanya ingin ikut mengabdi namun tidak dengan melanggar ketentuan Tuhan. Meskipun sudah dijelaskan bahwa kondisi perang adalah situasi yang berbeda, Desmond tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa ia gabung dengan pasukan perang bukan untuk bunuh orang, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang. Kolonel Seltzer menjelaskan apa yang ia lihat dari pribadi seorang Desmond kepada Kapten Jack. Sang kapten merasa bahwa dia tidak punya cara lain agar bisa menerapkan disiplin militer kepada Desmond. Oleh karena itu, dia pun meminta Sersan Howell agar Des kapok berada di situ dan memutuskan untuk menyerah. Mulai hari itu, Desmond pun langsung ditugaskan sebagai pembersih WC. Selain itu, Sersan Howell pun selalu berusaha untuk mencari kesalahan Des agar ia bisa memberikan sebuah hukuman kepadanya. Suatu malam ketika yang lain sedang tertidur, Smithy dan kawan-kawan menghajar Des bareng-bareng hingga orang itu bonyok tanpa bisa melakukan perlawanan. Esoknya, Sersan Howell memeriksa ke dalam barak dan melihat Desmond sudah dalam keadaan mukanya memar-memar gak karuan. Dia membujuk Desmond agar tidak malu untuk menyerah. Sersan Howell akan mengantarnya sampai gerbang lokasi kompleks pelatihan. Namun ternyata Desmond gak mau menyerah. Dia hari itu akan tetap menjalankan tugas yang sudah diembankan. Ketika akhirnya dia ditanya perihal orang yang menyerangnya, Desmond bilang bahwa ia gak pernah bilang bahwa ia habis diserang oleh seseorang. Desmond tidak mau mengadukan orang yang telah menyerangnya. Dari situ, Sersan Howell dan anggota pasukan lain mulai bersimpati. Masa pelatihan selesai dilalui, para anggota diberi kartu lulus ujian. Des bersiap pulang kampung dulu untuk menikahi Dorothy sebelum dikirim ke medan peperangan. Ternyata nggak semudah itu Fernando. Seorang atasan lain datang dan memblokir penyerahan kartu tanda lulus milik Desmond. Sang komandan tetap mensyaratkan bahwa seorang prajurit bisa dinyatakan lulus kalau ia punya skill dalam penggunaan senjata. Desmond dipaksanya untuk mendemonstrasikan penggunaan senapan di hadapannya. Desmond meskipun saat itu ia sudah sangat berharap bisa pulang, prinsipnya tetap tidak bisa digoyahkan. Walaupun ia harus membuat Dorothy dan anggota keluarga yang sedang menunggu di gereja untuk melakukan resepsi pernikahan harus ia buat kecewa. Hal itu karena hukuman yang diberikan oleh si komandan. Karena menolak memegang senapan tadi, Desmond dikurung paksa dan akan diajukan ke pengadilan mahkamah militer. Di dalam penjara, Kapten Jack mencoba untuk memaksa Desmond menyerah dan mengundurkan diri dari kesatuan agar masalah gak tambah ruwet. Dia sendiri gak bisa begitu saja mengeluarkan seorang anggota tanpa alasan disiplin yang jelas. Tidak bisa memaksa pemuda keras kepala ini dengan ancaman kekerasan, mereka kemudian mengirim Dorothy agar menemui Des di dalam tahanan. Dorothy sudah dibekali dengan berbagai pernyataan ancaman bahwa Desmond akan dituntut dengan alasan undisipliner dan terancam akan dikeluarkan secara tidak hormat dan ditahan di penjara pendisiplinan di Leavenworth. Dihadapkan kepada bebeknya yang dialog banget, Desmond mulai tersentuh, tapi justru ia makin kekeh pendirian. Menurut prinsipnya, apa jadinya dia sebagai gentleman di mata ayangnya kalau dia bisa dengan gampang melepaskan pendiriannya. Dorothy melaporkan hasil pertemuannya itu kepada kedua orang tua Des. Esoknya, Thomas Doss dengan mengenakan seragam kesatuan datang ke markas US Army untuk menemui Brigadir Jenderal Musgrove, pimpinan tinggi di kesatuan yang kebetulan komandannya di momen Perang Dunia Pertama yang lalu. Setelah agak sulit membujuk seorang sekretaris untuk memanggil pimpinannya, akhirnya dia pun bisa bertemu dengan mantan komandannya itu. Dengan bekal surat KTBLC yang ia dapat dari Brigjen Musgrove, Tom datang ke acara hearing persidangan anaknya. Surat tersebut diterima oleh pimpinan sidang. Melihat penandatangan surat itu dan juga profil ayahanda terdakwa, Desmond pun akhirnya dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung sebagai anggota medik tentara Amerika. Sebelum berangkat tugas, tentunya Desmond menyempatkan diri dulu untuk pulang kampung, menunaikan janjinya kepada Dorothy untuk melakukan belah duren di malam pengantin.
Setelah menjalani penugasan di Guam dan Filipina, pasukan pimpinan Kapten Jack Glover tiba di Okinawa untuk menjalani tugas berikutnya. Beberapa anggota seangkatan Desmond masih bergabung dalam pasukan tersebut, termasuk itu Smithy dan Hollywood. Mereka akan menggantikan tugas salah sebuah pasukan yang sudah kalah telak di wilayah itu. Okinawa adalah salah satu wilayah yang vital bagi pertahanan Jepang. Apabila Okinawa berhasil dikuasai, maka akan semakin mudah untuk menaklukkan Jepang. Namun sebelum itu, mereka harus terlebih dahulu menaklukkan sebuah area tebing yang mereka sebut sebagai Hawksaw Ridge. Pasukan sebelumnya sudah 6 kali berusaha memanjat tebing itu dan 6 kali pula mereka didorong balik menuju jurang. Setelah beristirahat bentar, Kapten Jack langsung mengkomando pasukannya untuk bersiap menaiki tebing tersebut. Kali ini dengan pelicin bantuan artileri dari pasukan kapal laut Amerika. Bom pun diluncurkan dan melumat areal atas tebing dengan harapan pasukan Jepang setidaknya sudah pada mati begitu mereka manjat ke atas. Serbuan bom itu menyisakan asap yang tebal dan di saat itulah satu persatu tentara pasukan Amerika mulai memanjat. Nasib mereka kali ini lebih baik dari pasukan sebelumnya. Mereka berhasil tiba di atas tanpa disambut dengan serangan musuh. Suasana penuh asap sisa bom yang telah diledakkan. Mereka berharap pasukan Jepang sudah habis dilumat hantaman bom tadi. Mereka pun mengendap-endap dan tidak menemukan tanda-tanda adanya pasukan musuh ketika tiba-tiba satu tembakan sniper menghajar seorang prajurit. Mulailah pertempuran itu terjadi. Ternyata para pasukan Jepang yang disangka telah habis itu malah bisa melontarkan serangan yang gencar. Asap yang tebal membuat pasukan Amerika tidak bisa melacak keberadaan mereka. Mereka cuma bisa bertahan dan melakukan serangan tak tentu arah. Desmond mulai sibuk membantu rekannya yang terluka. Ketika tentara Amerika mulai mendekat ke wilayah pertahanan tentara Jepang, disitulah terlihat bahwa prajurit Nippon ini bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Itulah kenapa mereka bisa selamat dari serangan artileri kapal laut Amerika. Semakin sengit pertempuran, semakin banyak korban berjatuhan, semakin sibuk pula Desmond melakukan penyelamatan. Tentara Amerika makin merapat, mulailah terlihat sebuah bunker yang menjadi areal pertahanan tentara Jepang. Sersan Howell mengutus prajuritnya untuk mendekat ke areal bunker. Satu persatu dari mereka bergerak, Gold dan Smithy. Gold berada di depan dan dikirimi satu paket mortar untuk dilemparkan ke dalam lubang bunker. Ketika Gold tumbang karena tergibas ledakan bom, Smithy yang maju dan mengambil alih bom dari tangan rekannya. Ia yang berada di areal point blank bisa terus mendekat dan berhasil melemparkan bom itu ke dalam lubang bunker dan meledaklah benteng pertahanan musuh. Pertarungan kini makin frontal karena prajurit Nippon pada berhamburan keluar dari dalam bunker. Sementara prajurit lain bertarung, Desmond berada menjadi bayang-bayang dan menyelamatkan Gold dari arena pertempuran. Combat mulai berhenti ketika hari sudah bergerak ke senja. Pasukan Jepang masih belum sepenuhnya menyerah. Sebagian besar masih berada di dalam lubang bawah tanah. Sersan Howell mengkomando agar mereka tetap mencari posisi aman dan saling memilih partner untuk melakukan jaga malam. Para prajurit akhirnya bisa rehat dari suasana ngeri yang baru saja terjadi. Desmond berada satu posisi dengan Smithy musuhnya di Fort Jackson. Namun kini di medan tempur, semua masalah di rumah hilang seketika. Kini mereka saling mengandalkan satu sama lain sesama rekan perjuangan. Perbincangan kembali ke masalah senjata. Smithy memberi ilustrasi sebuah kejadian yang mungkin nanti terjadi, di mana di situ kehadiran senjata sangat diperlukan. Desmond kemudian menceritakan perihal keluarganya, di mana trauma berat telah dialami oleh sang bokap sepulang dia dari peperangan. Desmond tidak pernah mencoba untuk melawan apabila ayahnya bertindak kasar kepada dia dan Hal, sampai suatu waktu Tom hendak menghajar ibunya dengan pegangan pistol. Saat itulah Desmond mulai berdiri untuk melawan sang bokap. Desmond merebut pistol dan menodong ayahnya yang ternyata malah pasrah minta anaknya untuk segera menghabisi nyawanya. Desmond tidak jadi menembak, tapi setelah momen itu, perasaannya berkata bahwa ayahnya telah mati bagi dirinya. Untuk itulah ia berjanji kepada Tuhan, ia tidak akan lagi megang senjata. Esok paginya tentara Amerika dikejutkan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Tak pelak, pasukan Amerika pun jadi kelabakan mendapatkan serangan dadakan tersebut. Mereka mencoba mempertahankan posisi, namun pasukan Jepang sudah terlalu dekat. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Sersan Howell menyuruh anak buahnya untuk segera mundur. Namun demikian, mereka terpaksa harus meladeni serangan pasukan Jepang yang datang bertubi-tubi.
Banyak korban dari pasukan Amerika yang berjatuhan, termasuk itu Sersan Howell yang pahanya habis terkoyak terjangan peluru musuh. Karena kewalahan, akhirnya Kapten Jack meminta bantuan serangan artileri dari kapal laut untuk meredakan serangan pihak musuh. Serbuan bom pun diluncurkan dan pasukan Jepang mulai sedikit bisa dibendung. Namun mereka harus tetap bisa mencapai pesisir tebing agar bisa lolos dari serangan Jepang. Smithy tidak sanggup untuk mencapainya. Dia terkena berondongan peluru musuh. Susah payah Desmond mencoba untuk membopong rekannya, namun rupanya jiwa Smithy sudah tidak bisa tertolong. Sementara para rekannya sudah pada turun, Desmond masih mematung di pesisir tebing itu sambil memandangi areal pertempuran yang sudah diselimuti asap pekat. Kata hatinya masih belum memberi izin untuk dia ikut turun menyelamatkan diri. Desmond merasa bahwa para rekannya masih ada yang hidup dan tidak mampu untuk bergerak menyelamatkan diri. Dia pun akhirnya berkeputusan untuk balik ke wilayah pertempuran mencari para rekannya, berusaha untuk menyelamatkan mereka. Pasukan Kapten Jack yang sudah mendarat di bawah tebing masih belum menyadari bahwa ada satu dari anggota mereka yang masih gentayangan di arena pertempuran. Desmond Doss di antara ledakan bom kiriman kapal laut mengendap-endap mencoba mencari prajurit terluka yang masih bernafas. Desmond menemukan dua orang temannya yang terluka parah, lalu ia pun menyeret mereka satu persatu ke mulut tebing. Dengan memanfaatkan sebuah tali tambang sisa jaring panjat, Desmond membuat simpul tali untuk mengikat temannya yang kemudian ia kirim ke dasar tebing. Kebetulan di sana masih ada dua orang prajurit yang ditugaskan untuk berjaga. Ketika mereka melihat kiriman korban luka, dua prajurit itu pun langsung mengevakuasi mereka. Kapten Jack yang menyadari bahwa sebagian besar pasukannya masih tertinggal di atas, segera meminta agar serbuan artileri kapal laut dihentikan. Berhentilah kiriman bom itu ke basis wilayah tentara Jepang. Di saat itulah para tentara Jepang itu mulai menyisir area dan membunuh tentara Amerika yang mereka lihat masih hidup. Untuk sementara waktu, pergerakan Desmond pun terhambat. Ia sampai harus mengubur seorang temannya dengan pasir dan menindihkan satu mayat ke atas badannya agar mereka bisa lolos dari pemeriksaan tentara Jepang. Desmond terus bergerak. Pada suatu poin, dia mulai terlacak oleh tentara musuh. Desmond pun diserang, oleh karena itu ia pun nekat masuk ke dalam lubang bawah tanah sarang musuhnya sendiri. Di situ dia menemukan seorang tentara Jepang yang kesakitan. Desmond tidak membiarkannya. Meskipun dia itu dari pihak musuh, prajurit gila ini tetap memberikan pertolongan. Desmond menyuntikkan obat penawar rasa sakit. Desmond baru keluar dari lubang ketika hari mulai gelap, waktu yang ia manfaatkan untuk sebanyak mungkin mengirim prajurit terluka ke dasar tebing. Meskipun lelah dan tangannya udah mulai lecet karena gesekan tali tambang, Desmond tetap berharap dan meminta kepada Tuhan agar dia masih bisa menemukan satu lagi tentara yang masih hidup, dan ternyata dia terus menemukannya. Korban yang terselamatkan itu kemudian dikirim menuju tenda pertolongan. Esok paginya Desmond lanjut bergerak dan menemukan Hollywood serta Sersan Howell yang masih bertahan dengan posisi berdampingan. Desmond mendahulukan Hollywood untuk dikirim ke bawah, dan ketika tubuh Hollywood tiba di tenda pertolongan, seseorang melihatnya. Prajurit itu baru ngeh bahwa di lokasi tempur masih ada orang yang melakukan evakuasi korban. Dia mengajak Kapten Jack untuk melihatnya. Hollywood kemudian bercerita bahwa Desmond lah yang melakukan semuanya. Desmond sendiri saat itu masih berusaha untuk menolong Sersan Howell. Mereka keburu kepergok oleh tentara Jepang. Setelah Sersan Howell berhasil menembak seorang sniper musuh, Desmond kemudian dengan nekat menyeret atasannya dengan berlari menghindari kejaran tentara Jepang. Ketika sampai di mulut tebing, Sersan Howell segera ia kirim ke dasar untuk kemudian ia pun mengikatkan diri dengan tubuh Smithy turun dari tebing itu. Untung Kapten Jack dan pasukan sudah tiba di lokasi sehingga bisa menghajar tentara musuh yang sedang mengejarnya. Si prajurit medik itu pun selamat tiba di dasar berkumpul dengan rekannya. Seharian itu mereka habiskan untuk beristirahat, dan besoknya sepagi mungkin tentara Amerika menaiki Hacksaw Ridge dan balik memberikan serangan kejutan kepada tentara Jepang yang masih berada di dalam lubang. Meskipun demikian, prajurit Nippon ini masih sempat memberikan perlawanan dan berakibat terlukanya kaki Desmond oleh percikan bom yang meledak di dekatnya. Namun pada akhirnya pasukan Jepang pun menyerah. Mereka mengibarkan bendera putih dan komandannya melakukan harakiri sebagai tanggung jawab atas kegagalan mempertahankan Hacksaw Ridge. Setelah tugas di Okinawa itu, Desmond Doss dikirim pulang ke Amerika, dan pada tahun 1945, selepas Perang Dunia Kedua berakhir, dia dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry Truman atas keberaniannya menyelamatkan nyawa 75 orang prajurit Amerika di Hacksaw Ridge. Demikianlah ceritanya Bro dan Sis.
Kita tim Sinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Ciao.